tema firman Tuhan kepada kita pada kesempatan ini adalah apa yang harus dilakukan sesudah dibaptis. Ya. Kita tidak cukup hanya berhenti pada acara baptisan, tetapi ada yang harus kita lakukan. Kita baca di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 20. Iya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah dikuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara, kita tidak berhenti pada acara pembaptisan. Sekarang hamba Tuhan telah diutus, disuruh melakukan perintah agungnya, yaitu mengadakan pembaptisan kepada orang yang percaya. Baptislah, pergilah, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Dan ajarlah mereka apa yang dikatakan tadi ayat 19. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Berarti pengajaran, ya, menjalani hidup dengan hidup yang baru, dengan tabiat yang baru, dengan karakter yang baru, saudaraku. Itu harus kita lakukan. Tidak cukup hanya dibaptis, hanya anak-anak Tuhan yang pernah dibaptis. Di mana-mana saya melihat saudara setelah dibaptis, mereka anggap itu sudah cukup. Tidak. Perlu mendengarkan pengajar. Perlu menjalani hidup proses pengajaran. Diajar bagaimana hidup di dalam Tuhan, saudara. Bagaimana hidup sebagai anak-anak Tuhan yang telah diperbarui, yang telah bangkit dari kematian, yang telah menguburkan hidup namanya. Memang itu proses. Haleluya. Jadi sesudah dibaptis, yang pertama, sesudah dibaptis, kita harus bersekutu dengan kawan-kawan kita seiman. Haleluya. Mengapa? Kita harus selalu bersekutu, berarti berkumpul, datang beribadah. Jangan menyendiri, karena kalau kita menyendiri sudah dibaptis, nggak nafal lagi batang hidungnya, nggak lagi ikut ke gereja. Aku udah dibaptis, soalnya ya itu udah cukup untuk selamat. Tidak, harus menerima, mendengarkan pengajaran. Amin. Iya, pengajaran firman Tuhan. Nah, di dalam Mazmur 122 ayat 1, coba kita baca. Mazmur 100 ayat 22 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Nah, orang yang sudah hidup baru itu, dia bersuka cita untuk datang ke rumah Tuhan, berkumpul dengan saudara supaya saudara sama seperti kayu bakar. Ya. Kalau semakin banyak berkumpul, semakin banyak nyala apinya, berkobar apinya. Tapi coba kalau menyendiri, udahlah mereka saja, atau minggu depan saja, atau bulan depan saja, akhirnya padam sendiri, tidak bernyala lagi. Jadi orang yang sudah dibaptis itu yang harus dilakukan, berusaha untuk bersekutu bersama saudara-saudara seiman, datang ke gereja. Dia bersuka cita ketika orang berkata kepadanya, mari kita beribadah di rumah Tuhan. Bukan sukacitanya kalau diajak, ayo pada hari ini kita mancing ke kolam. Banyak orang yang seperti itu, lalu tinggalkan ibadah, pergi ke kolam mancing. Ya, ada perlombaan yang mancing ikan mas ini, siapa yang dapat 10 kilo beratnya
Ada yang 10 kilo ya. Wah, dapat sepeda motor. Wah, pasti. Nanti belum tentu itu saudara. Bikinlah saudara dapat. Ya. Hanya sementara cuman itu saudara. Harta dunia ini, itulah maka dikatakan di dalam Matius 26 ayat 16 ayat 26 dikatakan bahwa apa gunanya seorang peroleh seluruh dunia ini? Boleh saja. Secara kebutuhan daging oke lah. Tetapi saudara, kita kehilangan jiwa kita. Kalau kita tidak mau bersekutu kepada Tuhan, berarti itu adalah berakibat kehilangan jiwa kita. Manusia mati satu kali kemudian dihakimi. Dan kalau kita dihakimi, ternyata kita tidak hidup di dalam persekutuan kepada Tuhan selama kita hidup, maka kita akan mengalami kekalahan. Nah, apa sukacita kita sebelum kita hidup baru? Ya. Nah, ini yang kadang-kadang aku ajarkan sama muda-mudi. Ya. Memang zaman modern saat ini saudaraku ada zaman teknologi yang katanya Android. Kadang-kadang ini sahabat, ini kesukaan setiap orang. Ya, tidak terkecuali bapak-bapak, ibu-ibu, muda-mudi, bahkan anak-anak juga saudara main TikTok, main game. Nah, sehingga berdoa tidak ingat, bersekutu tidak ingat, muji-muji Tuhan tidak ingat, tidak hafal. Kalau ditanya apa firman Tuhan yang kamu dengar minggu yang lalu, nggak ingat. Kenapa? Pemikiran sudah fokus ke HP, Android. Jangan. Sukacita orang yang sudah hidup baru itu berubah, harus berubah. Karakternya berubah. Dia sudah mulai merindukan tentang hal-hal pekerjaan Tuhan. Bagaimana supaya saya melayani bisa jadi berkat. Gerak-gerik saya bisa jadi berkat. Semangat saya bisa menjadi berkat. Ya. Saudara yang kasih. Nah, harus berpikir bagaimana supaya, kan doa-doa kita kan seperti itu. Tuhan berkati kami, berkati orang tua saya, berkati keluarga saya, berkati hidup saya supaya menjadi saluran berkat. Nah, untuk menjadi saluran berkat itu bagaimana? Dari sikap kita. Bukan harus kita bagi-bagikan uang sembako, tidak. Dari sikap kita. Melayani Tuhan. Kalau dulu keinginan kita adalah hal-hal duniawi, sekarang keinginan kita adalah hal-hal melakukan pekerjaan Tuhan. Itulah perubahan yang dikatakan perubahan ajaib, sudah berubah. Ya. Nah, dulu saudaraku yang kasih, pertama-tama saya mengikut Tuhan, saya disuruh waktu tahun 85 itu saudaraku, ada hamba Tuhan Morisurul dan Sandego yang mengadakan kebangunan rohani di Teladan. Ya. Nah, disuruh bagi-bagi undangan. Bayangkan saudaraku, di Sambo itu, di Sentral, pagi pagi ngasih surau-surau undangan, bagi-bagikannya di supir-supir angkot. Ada yang menerima dan membuangnya, ada yang membacanya, ada yang meletakkan di depan apanya. Nah, itulah saudara yang kasih. Ya, pekerjaan. Tapi saya bangga, saya bersuka cita karena saya sudah hidup baru. Walaupun saudaraku, tidak ada kita digaji, kita tidak ada dibayar untuk membagi-bagikan itu. Jalan kaki sampai ke Olimpia pada pagi itu saudara. Di mana-mana inang-inang yang jualan saudara yang kasih surau undangan. Ya, ada kabar Tuhan. Nah, seperti itu saudara yang kasih. Kita bangga mengikut Tuhan karena kita sedang berkobar-kobar. Ya. Berilah kesempatan untuk pekerjaan Tuhan, jangan fokuslah. Ya, kalau dulu waktu itu belum ada Android seperti ini, belum ada HP. Ya. Yang ada dulu saudaraku yang senang orang baca-baca itu komik. Ya. Nah, cerita-cerita dongeng, sama aja cerita percintaan. Wah. Nah, hanya membuat aja hayalan kita terfokus ke situ, saudara. Tapi orang yang sudah diperbaharui itu berubah. Nah, jadi tidak cukup hanya kita mengikuti pelaksanaan baptisan, tetapi ada proses pengajaran yang harus kita terus geluti. Kita pelajari, kita tingkatkan. Jangan keraskan hati. Harus kita tunduk kepada Tuhan. Dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan bahwa jangan menjauhkan
menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, saya tidak menekankan tentang beribadah di gereja saya, tetapi saya menekankan jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena saya katakan pernah di sini saudaraku yang kasih, bahwa nama gereja tidak pernah menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah percaya kita kepada Yesus Kristus. Haleluya. Dimanapun kita melayani, karena kita melayani tanpa pamrih, melayani karena kerinduan kepada Tuhan, ya, nah pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Diselamatkan Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih, apa katanya? Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi jangan pernah kita memisahkan diri, ya, supaya kita tetap menyala. Ya. Jadi ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Nah, itu yang pertama. Sesudah kita dibaptis, kita harus selalu bersekutu kepada Tuhan, mengikuti pengajaran firman Tuhan, berkumpul dengan saudara-saudara kita seiman. Yang kedua, sesudah kita dibaptis, kita harus terikat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita punya talenta yang terbaik mungkin Tuhan telah berikan kepada masing-masing kita. Gunakanlah itu. Siapa yang setia maka akan masuk dalam kebahagiaan Tuhannya. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Ada seorang raja, dia berikan talenta 1, dia berikan talenta 2, dia berikan talenta 5 kepada hamba-hambanya, dan lalu dia berkata, jalankanlah talenta ini, aku mau pergi. Yang tertulis di dalam Matius pasal 25 kalau nggak salah saudaraku. Nah, aku akan kembali. Setelah dia kembali, maka dia tanya, apakah talenta-talenta itu sudah kalian jalankan? Sudah Tuhan. Yang 5 berkata, aku sudah menjalankannya Tuhan, sekarang sudah jadi 10. Wah, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku. Ya, marilah ikut ke dalam kebahagiaanku. Amin. Ketika kita menjalankan talenta kita itu, berarti itulah jalan-jalannya kita merasakan kebahagiaan Tuhan kita, Raja kita. Miliknya adalah milik kita, hartanya adalah milik kita. Apa yang diwariskan, yang dijadikannya itu adalah hak kita. Amin. Amin. Yang juga menjalankan talenta yang kedua, dia berkata, Tuhan, aku sudah menjalankan 2 talenta Tuhan, dan sekarang sudah menjadi 4. Wah, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Mari ikutlah dalam kebahagiaan. Wah, luar biasa. Yang satu berkata, sedikit sekali talenta apa itu, saya kuburkan, saya sembunyikan, saya nggak jalankan. Aduh, seandainya tadi kamu berikan kepada yang mau menjalankan talenta ya, itu mungkin sudah bertambah. Kenapa kamu nggak gunakan? Lalu dia katakan kepada malaikat-malaikatnya, ikat tangannya, ikat kakinya, dan campakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Wah, bukan ikut dalam kebahagiaan, tetapi dalam hukuman. Jadi jangan kita pikir bahwa talenta yang kita miliki itu ya, tidak diperlukan, tidak digunakan. Oke lah, nggak kita gunakan. Tidak, saudara yang kasih. Kepada Abraham Tuhan katakan, pergilah, aku akan memberkati engkau. Di mana kau sampai, aku akan memberkati engkau. Kemanapun kau pergi, aku akan memberkati engkau. Siapa yang memberkati engkau akan kuberkati. Haleluya. Engkau akan menjadi saluran berkat dan menjadi bapak orang percaya. Nah, jadi itulah maka harus kita jalankan talenta kita supaya kita diberkati. Ketika berdoa, Tuhan berkati kami supaya menjadi saluran berkat. Sudah Tuhan berkati kita, tapi kita tidak salurkan. Apa berkat Tuhan dalam hidup kita? Berbagai-bagai hal, saudara terkasih. Jadi saudara terkasih, sesudah kita dibaptiskan, kita juga harus terikat, terlibat ya, dalam pekerjaan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh.
Kalau kita sudah punya talenta nggak kita gunakan, maka hanya seperti air di dalam kolam, ya, mengalir dalam kolam saudara kasih, tetapi tidak dialirkan kembali. Air kolam itu akhirnya jadi apa? Jadi sarangnya nyamuk. Tapi coba dialirkan air itu, bertambah terus, mengalir terus. Haleluya. Tapi kalau simpan saja di dalam kolam, nggak dialirkan, udah saudara bangun baknya, kolamnya, tampung airnya, tapi nggak dialirkan, akhirnya jadi sarangnya nyamuk. Lama-lama jadi tempat sampah, ya. Jadi busuk, bau busuk. Itu maka gunakan talenta saudara. Wah, saudara kita ini Tuhan punya berikan talenta yang bagus. Kalian gunakan itu. Kita tidak perlu, ya, kita tidak harus, ya, jadi seorang pendeta, memiliki kedudukan seorang pendeta. Yang penting kita menjadi, ya, pelita yang bisa bercahaya, ya, di mana kita berada. Amin. Seorang pendeta pun belum tentu bisa menjadi pelita. Amin. Saya katakan itu saudara. Banyak. Haleluya. Tetapi seorang yang berjiwa, ya, kesatria di dalam Tuhan, beriman di dalam Tuhan, bahkan bisa dia menjadi pelita. Dalam Matius pasal 13 ayat 13 dan ayat 14 mengatakan, pasal 14 ayat 13 kalau masalah, ya, kaulah jadi garam dan terang dunia. Jadi terang itu tidak boleh ditutupi dengan mangkok, karena nanti cahayanya nggak bisa menerangi yang gelap. Tetapi terang itu harus dibuka di atas, ditaruh di atas, supaya Anda sekeliling bisa melihat, wah, ini yang harus saya kerjakan, sinar terang itu. Amin. Haleluya. Iya. Ini saya sampaikan firman Tuhan itu saudara kasih supaya kita mengerti, ya, bahwa baptisan itu perlu, tetapi tidak harus berhenti seperti itu saja. Harus kita, ya, mengikuti pengajarannya. Di dalam Matius 28 ayat 19 tadi dikatakan, ayat 20 tadi, ya, ajarlah mereka sebagaimana yang telah saya ajarkan dan katakan kepadamu, ya. Dan itulah tugas kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, sesudah kita dibaptis, jadi, ya, maka kita juga harus tetap berbuat. Ketika kita dibaptis, kita harus juga tetap hidup di dalam Tuhan, ya. Hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan itu, mari kita baca saudara kasih di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 12. Nah, 1 Petrus pasal 2 ayat 12 dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang melawan mereka. Ya. Miliki cara hidup yang baik. Bagaimana hidup yang baik saudara? Ya. Tetap punya komitmen melakukan yang baik. Nggak usah, ya, mencikuraki kalah, mandang-mandangi kalah, kekurangan kalah, ya, ngukur-ngukuri, ya, kekurangan kalah. Lakukan saja yang baik yang berguna bagi hidup kita. Haleluya. Mungkin kita saudaraku bisa difitnah. Mungkin kita saudaraku dikata-katain orang sebagai orang yang tidak berguna di masyarakat. Mungkin di nomor 10 kan, di nomor 9, nomor 8 kan. Ya. Karena kita adalah orang-orang Kristen yang setia, anak-anak Tuhan yang patuh. Karena ada yang seperti itu saudara. Maka kita disepelekan, direndahkan. Tetapi saudara kasih, tunjukkan saja perbuatan yang baik dalam kehidupan saudara sehari-hari. Kalau teladan bekerja dengan baik, ya. Kalau berusaha dengan baik,
Nggak usah memikirkan kata kalah, mesti kata kalah dulu. Buai kan cakap emang bagikan tak, kalau kita lemah. Saudara yang kasih tahu pak kelebihan seekor elang. Ketika seekor burung mematuki kepalanya, tahu saudara yang kasih burung apa yang berani mematuki kepala elang? Baru-baru ini saudara yang kasih lihat di ladang, ya, ada 2 ekor burung gagak, 1 ekor elang, dan saya keringkan itu saudara ilustrasi ini. Dan bukan ilustrasi, dan ini memang fakta. Ya. Dikejar-kejar nih burung elang ini, ya. Yang 2 ekor ini. Nah, saudara yang kekasih, tahu ke saudara, ketika burung elang itu di kepalanya, satu-satunya burung yang berani kepada elang adalah burung gagak. Pernah lihat burung gagak? Ya. Hitam semua. Ya. Nah, dikejar-kejarnya saudara. Saya asing melihatnya, menontonnya, yang bertengger ini burung elang, dikejarnya di situ saudara kan. Lalu saudara yang kasih. Nah, hanya saja waktu itu dia lari terbang jauh. Tetapi ada yang bercerita saudara yang kasih, pernah terjadi yang bahwa burung elang ini ketika burung gagak ya sudah bertengger di punggungnya dan mematuki kepalanya, dia terus naik ke atas. Dia terus ya pelan-pelan naik ke atas, pelan-pelan naik ke atas. Dia tidak berusaha membalas. Tetapi apa yang terjadi? Burung elang mempunyai oksigen ya, yang bertahan ketika semakin naik. Sementara burung gagak tidak memiliki itu. Disitulah kelemahannya. Akhirnya saudaraku, burung gagak jatuh. Ya, elang naik. Karena dia udah kehabisan oksigen. Nah begitu juga dalam hidup ini saudara yang kasih. Semakin kita digencar, dicikuraki, semakin kita difitnah, semakin kita kata-katain lah istilahnya, dibenci, berusaha lah terus untuk naik walaupun pelan-pelan. Ya. Setelah saudara naik, akhirnya mereka semakin mengatakan, anaknya semakin dibabat, mereka semakin merambat, semakin digempur, semakin makmur. Ya. Haleluya. Ini yang saudara lakukan. Bagaimana caranya? Ya tekunglah dalam pekerjaan, sama seperti ini tadi, melayani saja. Nggak usah singgung-singgung orang lain. Walaupun kita tahu, tutup telinga. Ya. Masuk telinga kanan, keluar saja telinga kiri. Haleluya. Ini adalah salah satu rahasia keberhasilan. Jadi itu yang dikatakan tadi Rasul Petrus, ya milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, ya, memfitnah, mengarang-arang kesalahan kamu walaupun kamu tidak salah. Tahukah saudara, kita ini adalah sama seperti kertas putih di tengah-tengah lingkungan yang gelap ini. Ketika ada satu noda saja, wah itu sudah menjadi cerita, ya, karena nampak. Kalau bagi mereka saudara yang kasih, walaupun ya bertumpuk noda yang hitam, nggak nampak bagi mereka, karena dia udah kebiasaan. Betul kan saudaraku? Ya. Jadi tingkatkan kebaikan, tingkatkan kualitas prestasi yang baik, lakukan terus. Akhirnya mereka nanti malu sendiri. Ya. Mereka nanti akhirnya malu sendiri. Wah, anak itu semakin saya fitnah, maka malah dia semakin tenang, semakin bahagia, nah, semakin akur lagi dalam rumah tangganya, rukun lagi dalam rumah tangganya. Haleluya saudaraku, itulah saudara perbuah. Jadi sesudah kita dibaptis, ya, lakukanlah hal-hal yang baik, ya, yang berguna bagi hidup kita. Dan terlebih berguna untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Iya. Pembicaraan pun harus diatur. Tahu pembicaraan harus diatur. Ya. Kalau dulu saudaraku di dalam rumah tangga kita ada bahasa-bahasa kebun binatang, ya, sekarang jangan. Nah, tahukah bahasa-bahasa kebun binatang saudara? Macam-macam, manggil pun pakai nama binatang. Sekarang jangan.
Nakku. Haleluya. Ya, gitu juga. Ma, apa ma, apa pak? Begitu. Enak mendengarnya. Haleluya. Itu. Nah, dalam berpakaian juga sopan. Tidak harus mahal, saudaraku. Ya, tidak harus mahal. Ya. Nah, dalam bergaya juga, saudaraku yang kasih. Ya, tepat. Nah, kalau ada juga sepeda motor kita, saya anjurkan di sini anak-anak Tuhan, ya, jangan mau dimodifikasi. Haleluya. Jangan dibolongi, dibelah itu knalpotnya. Sampai wah, itu bukan gaya hidup anak-anak tuh. Anak-anak Tuhan. Kadang-kadang saudaraku, ya, naik kereta, tahulah kalau darah orang tua ini ya, pelan-pelan aja, tiba-tiba ada yang darah-darah muda ini, dan bukan hanya anak-anak muda yang sudah pernah beli juga, saudara. Dan saya lihat orang, oh, rupanya bukan anak Tuhan itu. Haleluya, bukan anak Tuhan rupanya. Bukan orang yang pernah mendengar pengajaran firman Tuhan. Rupanya mereka adalah orang-orang yang senang bergaya seperti itu. Ada rambut sudah bagus, saudara yang kasih. Wow, lalu ditinggalkan satu atau 2-5 biji. Ya, terganggu pemandangan kita. Kadang-kadang dalam pikiran, wah, maunya sama kami tidur dari gunting aja itu rambutnya. Ya udah, kalau pangkas biasa wajar lah. Yang bagaimana cocok dengan kita. Haleluya. Itu yang saya maksud tadi. Gaya hidup kita sederhana pun tetapi mantap. Amin. Pakaian juga begitu, bukan harus yang mahal. Yang moja pun oke lah. Kadang lebih tahan itu kualitasnya moja itu. Wow. Ya. Beli ya celana kongkol harga 30.000, 35.000, saudara. Wah, tahan kita bertahun-tahun nggak mudah menjaga ini istilahnya. Beli kan yang 120.000, nggak pakai 1 bulan udah beda ya kualitasnya. Nah, yang model pun nggak apa-apa lah. Haleluya. Sederhana tetapi asik. Amin. Nah, begitu. Dalam rumah tangga pun seperti itu. Harus akur antara suami dan istri supaya diberkati Tuhan. Jadi saluran berkat Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan itu, saudara yang kasih, dari hidup kita, dari pembawaan kita, dari gaya kita, dari sifat kita, dari ketekunan kita memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Nah, sesudah kita dibaptis, naikkan itu, saudara, tingkat itu, belajar terus firman Tuhan, jangan tinggalkan persekutuan kepada Tuhan. Ya, libatkan diri dalam pelayanan supaya bertumbuh, supaya dewasa. Amin. Dan lakukanlah hal-hal yang baik yang bisa berguna untuk hidup kita, untuk keluarga kita, dan untuk kemuliaan bagi nama. Mari kita angkat pujian kita. Saya kembali memanggil ke depan.